Di episode sebelumnya, kita melihat Kakucho yang terus mengenggam tangan Izana. Meskipun kenyataannya, Izana telah pergi untuk selama-lamanya. Terlihat darah mereka yang terus saja keluar, hingga bercampur menjadi satu. Takemichi yang melihat Kakucho juga terbujur kaku, langsung tidak bisa menahan air matanya dan terus memanggil nama teman masa kecilnya. Terlihat semua orang yang masih tidak menyangka melihat Izana dan Kakucho. Terlihat Maeki yang juga terus melihat mayat mereka berdua dan kemudian mengatakan bahwa pertempuran Toman dan Tenjiku sekarang sudah berakhir. Terlihat anggota Toman dan Tenjiku hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Maeki. Lalu Maeki pun kembali berteriak bahwa ambulan dan polisi akan segera kemari. Jadi sebaiknya mereka semua harus pergi dan dirinya yang akan tinggal di sini dan mengurus semuanya sendirian. Terlihat semua anggota Tenjiku yang langsung terkejut mendengar Maeki yang ingin menanggung semuanya sendirian. Namun tiba-tiba para eksekutif Tenjiku menghampiri Maeki dan kemudian mengatakan bahwa Maeki juga harus pergi dari sini karena mereka semualah yang akan bertanggung jawab. Lalu terlihat Hetaniran menghampiri mayat mereka dan kemudian langsung menutup mata mereka dan mengucapkan selamat beristirahat kepada mereka berdua. Terlihat Hetaniran yang juga bersedih dengan apa yang terjadi kepada kaptennya dan Kakucho. Lalu terlihat juga Kisaki yang mulai sangat ketakutan melihat semua rencananya yang sudah berantakan. Terlihat Maeki yang kemudian mengancam Kisaki sambil mengatakan bahwa Kisaki adalah satu-satunya orang yang tidak akan dia maafkan. Terlihat juga Takemichi yang sangat dendam melihat apa yang diperbuat oleh Kisaki. Terlihat Kisaki yang semakin sangat ketakutan mengingat semua orang yang tidak menyukai caranya. Namun tiba-tiba terdengar suara motor sambil memanggil nama Kisaki. Maeki dan Takemichi yang melihat itu langsung menyadari bahwa orang itu berusaha menyelamatkan Kisaki. Dan ternyata orang itu adalah Hanma yang langsung membawa Kisaki. Terlihat Hanma yang langsung tersenyum mengatakan bahwa sekali lagi Kisaki berhutang budi kepadanya. Takemichi yang melihat Hanma membawa kabur Kisaki langsung menyadari jika sekarang dirinya membiarkan Kisaki kabur, maka sesuatu yang lain akan terjadi lagi. Dan itu sama saja membiarkan Kisaki untuk kembali suatu saat nanti. Namun tiba-tiba Draken langsung menghampiri Takemichi dan langsung menyuruhnya untuk naik dan mengatakan bahwa mereka akan mengejar Kisaki. Namun Takemichi yang melihat Hina langsung mengatakan di dalam hatinya bahwa dirinya tidak bisa meninggalkan Hina. Namun terlihat Maeki yang langsung berteriak dan mengatakan bahwa dirinya yang akan menjaga Hina dan menyuruh Takemichi untuk melakukan apa yang harus Takemichi lakukan. Lalu terlihat Draken dan Takemichi yang mengejar motor Hanma dan Kisaki. Lalu terlihat juga Takemichi yang mengingat kembali perkataan Naoto kepadanya bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kakaknya. Takemichi yang mengingat itu kemudian mengatakan bahwa sekarang Kisaki telah terpojok. Lalu sambil mengingat seluruh tragedi yang ia lalui, kemudian mengatakan hanya untuk mengambil alih Toman, mereka membunuh Draken. Mereka memanipulasi Kazutora agar dirinya membunuh Baji.
Lalu mereka pun membunuh Chipuyu di masa depan dan mengacaukan seluruh keluarga Shiba. Dan pada akhirnya mereka membunuh Naruto dan juga membunuh Emma. Dan sekarang membunuh Izana dan Kakucho. Dan di atas segalanya, mereka terus saja membunuh Hina atas sesuatu alasan. Lalu sambil terlihat sangat marah, Takemichi kembali mengatakan, "Aku tidak akan membiarkanmu kabur." Di sini Takemichi berpikir, jika dirinya membiarkan Kisaki kabur, bisa-bisa Kisaki kembali lagi ke masa depan dan mengacaukan semuanya kembali dari awal. Lalu sedangkan di sisi Hanma, terlihat Kisaki yang sangat panik dan menyuruh Hanma untuk membawa motor lebih cepat. Hanma yang melihat Kisaki tidak bisa diam, kemudian juga terlihat panik dan menyuruh Kisaki untuk lebih diam. Namun Kisaki masih saja tetap panik, hingga akhirnya motor yang mereka kendarai langsung terjatuh. Terlihat mereka berdua yang langsung terkapar akibat menabrak sebuah tembok. Kisaki yang mencoba bangun kembali, namun tiba-tiba Takemichi sudah berada di hadapannya. Terlihat Takemichi yang sudah tidak bisa menahan amarahnya, mengingat Kisaki yang telah membunuh Naruto di masa depan. Terlihat Takemichi yang berkata kepada Kisaki yang masih duduk bahwa sekarang dirinya berhasil menyusul Kisaki. Dan terlihat tidak jauh dari lokasi Kisaki, Hanma masih tergeletak tepat di dekat motornya. Kisaki yang menyadari Takemichi berada di hadapannya ternyata tidak tinggal diam. Kisaki langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan Takemichi. Takemichi yang melihat Kisaki kabur mencoba untuk mengejarnya. Namun tiba-tiba kakinya tidak bisa digerakkan, mengingat kakinya sebelumnya ditembak oleh Kisaki. Namun Draken langsung membantu Takemichi dan menyuruhnya untuk naik ke punggungnya. Terlihat Kisaki yang semakin panik melihat Draken yang membantu Takemichi. Sedangkan Takemichi yang saat ini digendong oleh Draken kemudian langsung meminta maaf karena dirinya telah merepotkan Draken. Namun Draken langsung tersenyum mengatakan bahwa sekarang mereka sudah impas, mengingat sebelumnya Takemichi juga mengendong dirinya ketika dirinya ditusuk oleh Kiyomasa. Lalu dengan terlihat sangat serius, Draken kembali mengatakan, "Kau tahu tentang itu, tentang kematianku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku tahu bahwa kau telah berjuang mati-matian." Lalu Draken pun kembali menanyakan, apakah benar Kisaki adalah dalang semuanya? Takemichi pun langsung menjawab bahwa Kisaki memang benar adalah dalangnya. Namun Takemichi yang melihat ke arah belakang langsung meminta kepada Draken untuk waspada. Dan ternyata orang yang di belakangnya itu adalah Hanma dan sudah bersiap-siap untuk memukul mereka dengan pipa besi. Draken pun langsung membalikkan badannya dan berhasil menangkis serangan dari Hanma. Draken yang melihat Hanma langsung menanyakan kepada Takemichi, apakah Takemichi bisa berlari. Takemichi yang mendengar pertanyaan Draken langsung mengatakan bahwa dirinya akan lari sampai kakinya benar-benar akan patah. Draken yang mendengar itu langsung tertawa mengatakan, "Kalau begitu, serahkan ini kepadaku." Takemichi yang mendengar itu langsung kembali berlari mengejar Kisaki. Dan sekarang Draken yang akan menghadapi Hanma. Draken yang melihat Hanma juga terus ikut campur langsung mengatakan, "Jadi, zombie brengsek, akan kubunuh kau di sini sekarang."
Hanma yang mendengar itu langsung tertawa mengatakan bahwa dirinya yang akan menaruh kunci Draken di atas batu nisannya. Dan mereka pun bersiap-siap untuk melakukan pertempuran yang sebenarnya antara Draken dan Hanma. Lalu di sisi lain, terlihat Takemichi yang terus saja mengejar Kisaki. Kisaki yang melihat Takemichi yang terus saja mengejarnya, langsung mengambilkannya sebuah bata dan mengarahkan bata itu tepat di kepala Takemichi. Terlihat Kisaki yang langsung terlihat senang melihat serangannya yang tepat mengenai Takemichi. Namun ternyata tekad Takemichi ternyata lebih besar daripada rasa sakit yang disebabkan oleh Kisaki. Bahkan Takemichi tidak terjatuh setelah terkena pukulan bata yang dilakukan oleh Kisaki kepadanya. Dan langsung saja Takemichi dengan seketika langsung membalas serangan Kisaki dengan pukulannya yang tepat mengenai wajah Kisaki. Kisaki yang mendapatkan pukulan Takemichi langsung membalas memukul Takemichi. Namun Takemichi terus kembali memukul Kisaki hingga akhirnya terlihat sekarang mereka yang saling memukul satu sama lain. Lalu di tengah-tengah pertarungan antara mereka berdua, terlihat Takemichi yang sepertinya menyadari sesuatu, sehingga itu membuat dirinya kehilangan fokus atas Kisaki. Kisaki yang melihat celah itu langsung maju dan memukul Takemichi sambil mengatakan, "Jangan melamun kau idiot." Seketika Takemichi kembali tersadar dan segera menerjang Kisaki sambil mengatakan, "Diam kau bajingan." Terlihat Takemichi yang berhasil memojokkan Kisaki hingga Kisaki pun menyentuh tanah. Takemichi yang melihat Kisaki sudah terpojok kemudian tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan terus memukul Kisaki sambil mengatakan, "Menyerah saja. Kau sudah kalah Kisaki. Kau sangat lemah sehingga hanya bisa memanipulasi orang lain. Mobius, Valhalla, dan Tenjiku. Kau tidak bisa melakukan apapun bila sendirian." Kisaki yang mendengar Takemichi berkata seperti itu seketika langsung menangkis pukulan Takemichi dan kemudian mengatakan, apakah Takemichi benar-benar sangat bodoh karena dirinya tidak harus menggunakan kekerasan untuk membuat dirinya ke atas puncak. Lalu sambil menyundul kepala Takemichi, Kisaki kembali mengatakan, "Kunci untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan adalah rencana yang sempurna." Takemichi yang mendengar perkataan Kisaki langsung kembali bangkit dan kembali menerjang Kisaki sambil mengatakan, apakah rencana sempurnanya itu untuk menghancurkan dirinya. Namun Kisaki kembali memberontak dan langsung menggulung Takemichi hingga kini dirinya yang menyudutkan Takemichi. Dan terlihat Kisaki yang kini sangat marah mengatakan bahwa seharusnya dirinya yang menjadi pahlawan kegelapan karena dirinya sudah mengatur semua rencananya dengan sangat benar. Dimulai dari rencana membunuh Draken sehingga dirinya yang akan menjadi tangan kanan Maeki, dan kemudian dirinya yang akan mengendalikan Toman dari belakang. Lalu rencana kedua, membuat grup Valhalla untuk menghancurkan Toman dan membuat Maeki berada di puncak. Dan rencana ketiganya yaitu Tenjiku, yaitu untuk menghancurkan Toman agar dirinya bisa mengontrol Maeki seperti boneka dan menguasai dunia bawah tanah. Dan semuanya pun berjalan seperti apa yang sudah dirinya rencanakan, dan dirinya tidak mungkin bisa kalah kecuali jika ada seseorang yang bisa. Namun belum sempat Kisaki menyelesaikan perkataannya, Takemichi langsung memberontak sehingga membuat Kisaki langsung terpental. Terlihat Takemichi yang sambil berdiri mengatakan, "Aku ingat sekarang.
Lalu seketika Takemichi mengingat kembali dirinya yang melihat kematian Hina sebelumnya di masa depan. Ternyata tempat yang sekarang mereka berada adalah tempat kematian Hina sebelumnya, ketika Hina ditabrak hidup-hidup atas perintah dari Kisaki. Terlihat Takemichi yang mengatakan, api yang membara itu dan asap hitam pekat itu berdiri di depan kobaran itu. Aku sudah bersumpah, aku akan berada di puncak Toman. Terlihat Kisaki yang masih tidak mengerti dengan apa yang Takemichi bicarakan. Takemichi yang terus melihat ke arah Kisaki kembali mengatakan, dan di sini adalah tempat yang sama. Tempat ini di masa depan adalah tempat di mana kau membunuh Tachibana Hina. Perang tanpa ujung dari masa lalu ke masa depan. Mari akhiri ini sekarang, Kisaki. Kisaki yang mendengar Takemichi berkata seperti itu langsung tertawa mengatakan, seperti yang aku pikirkan, kau seorang pelompat waktu. Dan episode kali ini pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Untuk episode selanjutnya bakal menjadi episode yang sangat seru. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian tungguin aja. Oke, terima kasih. Dah.